Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar di Radio RGR FM. Apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu atau orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya dan membantu Bapak Ibu guru agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak hebatku di rumah, tentu anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Di mana program belajar di RGR FM ini merupakan inisiatif dari PGRI Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Diskominfo Tulungagung dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Hadir sebagai alternatif pembelajaran anak-anak semua untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan. Bersama RGR FM, pagi ini Rabu 10 Februari 2021, bersama Ibu Anik Rismiati, kita akan belajar tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Anak-anak hebatku di rumah, sekarang kita awali dengan pembelajaran 1, yaitu kita belajar tentang sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian dulunya menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Ini adalah potongan dari sebuah bacaan
yang terdiri dari 2 paragraf anak-anak ya. Paragraf pertama, anak-anak masih ingat pelajaran pada minggu yang lalu bahwa kalimat utama itu berada di awal paragraf. Nah, kalimat pertama atau paragraf pertama berbunyi, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ini adalah kalimat utama pada paragraf pertama. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan. Nah, dari potongan 2 paragraf tadi, dari paragraf 1 ada komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia yang merupakan kalimat utama. Nah, yang kedua, paragraf kedua juga seperti itu. Nah, sekarang lanjutnya anak-anak bisa melihat buku tema halaman 118 dilanjutkan pada paragraf ketiga. Kalimat utamanya adalah salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Anak-anak boleh membuka buku temanya halaman 118 ya. Nah, sedangkan paragraf 4, kalimat utamanya adalah saat ini ada jaringan internet. Nah, dari kalimat utama yang sudah ada, kita bisa menemukan ide pokok. Jadi, ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, ide pokok ini kita peroleh dari kalimat-kalimat utama tadi. Kita lanjutkan. Dari kalimat utama dapat kita ambil paragraf pertama, ide pokoknya adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Sedangkan dari kalimat utama yang kedua tadi dapat kita ambil ide pokoknya cara menyampaikan pesan dari jauh. Sedangkan paragraf ketiga, ide pokoknya cara penyampaian pesan secara tertulis. Yang keempat adalah manfaat jaringan internet. Nah, itu adalah ide pokok anak-anak. Nah, selain kalimat utama dan ide pokok, dari bacaan tadi ada beberapa kata yang digaris bawah. Supaya kamu tidak lupa, kamu lihat lagi yang halaman 118 ya. Nah, kalimat pertama tadi ada sebuah kata yang digaris bawah. Berikutnya sampai ke bawah ada beberapa kata yang digaris bawah. Yang pertama kata itu adalah gagasan. Nah, kita cari artinya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak boleh siapkan catatan. Gagasan artinya hasil pemikiran atau ide. Boleh hasil pemikiran, boleh ide. Yang kedua, kata pesan. Ini adalah artinya perintah atau nasihat. Bisa juga permintaan, bisa juga amanat yang disampaikan lewat orang lain. Nah, yang ketiga, lisan. Lisan artinya kata-kata yang diucapkan. Yang keempat, informasi. Informasi artinya pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Yang kelima, kentongan. Kentongan adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Nah, ini adalah arti dari kata-kata tersebut. Bagaimana? Sampai di sini anak-anak paham ya? Bagus sekali. Anak-anakku yang baik. Nah, sekarang kita akan mengamati sesuatu. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Nah, dalam kartu pos terdapat beberapa unsur, yaitu garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Coba kita amati, ini ada contohnya. Ini adalah satu contoh kartu pos. Nah, di sebelah kanan itu ada alamat yang dituju. Ada ditulis di situ kepada Siti
Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Sebelah kanan berarti menunjukkan alamat yang dituju. Kemudian sebagai bagian kiri ada tulisannya. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, karena kartu pos ini berupa ucapan terima kasih, maka yang di samping kiri adalah isi dari ucapan terima kasih. Bisa dipahami anak-anak? Nah, berikutnya anak-anak bisa membuat sendiri di rumah, kemudian dikasih hiasan-hiasan yang menarik. Boleh kartu itu dikirimkan kepada teman atau kepada saudaranya. Pasti menyenangkan, bukan? Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kartu pos, mari kita amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, dari gambar-gambar tersebut, ada perintah tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, untuk itu kita harus tahu apa itu keliling, anak-anak. Ada yang tahu? Nah, baiklah, kita teruskan. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Jadi, kalau kita lihat contohnya adalah contoh yang pertama. Ada bangun persegi panjang, anak-anak. Kemudian yang sebelahnya diberi garis tebal berwarna hijau. Berarti itu menunjukkan keliling dari bangun persegi panjang. Nah, kita lihat bangun-bangun berikutnya. Nah, bangun-bangun berikutnya juga begitu. Keliling berarti semua sisi, keseluruhan sisi yang dimiliki oleh sebuah bangun itu, bangun datar itu. Jadi kelilingnya semua ada berapa. Begitu anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari dengan beberapa latihan. Anak-anakku yang baik, nah kita sekarang memasuki pembelajaran 2. Nah, di sana petugas kolam renang menggunakan peluit untuk 1. Mengawali dan menghentikan suatu kegiatan. Misalnya ada anak-anak mulai berenang, maka ditiuplah peluit. Sampai nanti berhenti juga ditiup peluit lagi. Yang kedua, digunakan untuk memberikan peringatan berbahaya. Misalnya, anak-anak lagi berenang pada kolam renang yang dangkal. Tapi anak-anak tidak sengaja menuju yang lebih dalam. Karena itu berbahaya, maka biasanya pelatih atau gurunya itu membunyikan peluit supaya anak-anak memperhatikan bahwa di tempat itu berbahaya. Nah, ketika berada di kolam renang, kita harus memahami ada beberapa tanda bahaya di sana, anak-anak ya. Nah, tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut adalah tanda-tanda aturan di kolam renang yang harus diketahui. Nah, kita lihat anak-anak gambar pertama. Gambar pertama adalah tanda kedalaman air. Jadi di situ ada tulisan kedalaman airnya berapa meter. Jadi anak-anak tidak boleh langsung masuk ke air saja, harus dilihat kedalaman berapa kolam renang tersebut. Yang kedua, dilarang mendorong. Nah, misalnya temannya sudah ada di bibir kolam, kemudian anak yang lain usil mendorong. Ini tidak boleh karena berbahaya. Berikutnya ada peringatan lagi, dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, kolam yang dangkal itu anak-anak tidak boleh terjun di sana. Karena apa? Karena isi air di kolam tersebut hanya sedikit, sehingga kalau anak-anak melompat dari atas akan berbahaya bila anggota tubuh kita menyentuh dasar kolam. Berikutnya, dilarang berenang sendiri. Artinya ketika berenang anak-anak harus ada temannya atau ada orang dewasa yang mendampingi. Kalau terjadi sesuatu bisa langsung menolong. Yang terakhir, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Anak-anak di tepi kolam renang karena berdekatan dengan air biasanya licin.
Nah, makanya anak-anak tidak boleh berjalan di tepi kolam renang. Nah, begitu ya, bisa dimengerti anak-anak? Semua bahaya, semua tanda yang ada di kolam renang wajib diperhatikan. Nah, baiklah, dari kita tadi sudah belajar tentang tanda-tanda yang ada di kolam renang. Sekarang kita akan mengenal perkembangan teknologi komunikasi yang telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Nah, kita lihat anak-anak di bacaan bahwa pada zaman dahulu itu berkomunikasi tidak seperti sekarang. Banyak sekali kendala atau masalah yang dihadapi karena peralatan pada zaman dahulu masih bersifat tradisional. Mari kita lihat pada layar, pada sebuah bacaan, di situ dikatakan daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Nah, pada masa lalu anak-anak, daun lontar itu bisa dipakai untuk mengirim pesan. Kalau sekarang bisa berupa tulisan seperti surat begitu anak-anak ya. Kemudian yang kedua prasasti. Prasasti itu ada yang berupa batu, kemudian ada tulisan di sana yang itu menunjukkan bahwa ada peninggalan pada waktu itu di daerah situ. Sehingga sekarang apabila kita melihat ada prasasti, berarti itu bukti bahwa pada zaman itu ada terjadi sesuatu di daerah itu. Kemudian gong. Pada zaman kerajaan ketika gong dibunyikan itu pasti ada pengumuman-pengumuman dari pemerintah sehingga masyarakat berkumpul untuk mendengarkan pengumuman tersebut. Nah, berarti mereka berkomunikasinya lewat gong itu tadi. Nah, selain itu ada pula lonceng anak-anak. Lonceng seperti mungkin sekarang kalau anak-anak lihat mungkin di gereja masih ada lonceng. Kemudian ada mainan anak-anak yang berupa lonceng ya. Nah, ini berfungsi juga sama seperti gong tadi. Berikutnya pada masa sekarang atau masa setelah itu muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Kalau zaman dulu teleponnya masih dipegang, ditempelkan di telinga dan satu sisinya di mulut, itu telepon. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon seluler atau ponsel dan juga dikatakan sebagai telepon genggam. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Itulah anak-anak alat komunikasi tradisional berupa daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Bisa juga kentongan ya. Kemudian alat komunikasi modern. Sudah ada telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Ini adalah perkembangan alat-alat komunikasi dari yang tradisional sampai yang modern. Bagaimana anak-anak yang luar biasa? Kalian masih semangat untuk belajar terus? Oke, bagus sekali. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang alat komunikasi. Nah, dari peralatan komunikasi yang dipakai untuk berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, maka dalam bergaul tersebut setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu. Begitu kan teman-temanmu? Ada juga yang bersifat ramah, mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Mengapa disebut keberagaman? Karena setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Berikut beberapa contoh sifat yang dimiliki oleh seseorang. Jenis sifat yang pertama sopan. Ciri-ciri menghormati setiap orang. Jika kamu anak yang sopan, pasti kamu menghormati orang lain, bukan? Ya. Yang kedua adalah sombong. Orang yang sombong itu cirinya adalah selalu merasa lebih baik dari orang lain. Nah,
sifat ini bagus apa tidak anak-anak? Iya, kalau tidak bagus, kalian tidak boleh meniru ya. Berikutnya adalah keras kepala. Ciri-cirinya, orang tersebut tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, walaupun pendapat orang lain itu benar. Nah, berikutnya adalah rendah hati. Rendah hati artinya selalu menghargai orang lain. Yang seterusnya adalah humoris. Humoris ini artinya atau ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Bisa juga lucu ini orangnya dan menyenangkan. Nah, itu adalah beberapa contoh sifat dan ciri-ciri seseorang. Nah, aneka sifat dan kebiasaan teman yang berbeda-beda itu walaupun beragam, kita tetap harus menjaga hubungan, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, bisa mengerti anak-anak tentang sifat orang? Nah, teman-teman terutama ya. Nah, sekarang anak-anak dari kalian selama ini bergaul dengan teman-teman, dengan teman-temanmu, baik di rumah maupun di sekolah, tentunya masih ingat aneka sifat dan kebiasaan teman-teman kalian. Ibu mempunyai satu contoh. Misalnya, anak yang bernama Andre mempunyai sifat pemalu. Kebiasaannya adalah suka menolong. Nah, orang kalau pemalu tetapi suka menolongnya baik apa tidak anak-anak? Iya, baik. Pemalu itu boleh, tetapi tidak boleh malunya bergaul dengan orang lain, malu terus tidak boleh. Karena apa? Bila kamu tidak melakukan kesalahan, tidak perlu malu yang berlebihan. Cukup sopan santun saja. Nah, kira-kira anak-anak bisa paham tentang sifat dan ciri-cirinya? Baiklah, kalau sudah, Ibu ingin memberi tugas kepada anak-anak mengamati 5 orang temanmu. Ya, atau diingat-ingat 5 orang temannya, baik yang dekat rumah boleh, ya, kemudian temukan sifat-sifatnya. Ditulis seperti yang Ibu contohkan di atas itu tadi yang bernama Andre, begitu ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh lihat buku tema 7 halaman 131. Kira-kira jelas tugasnya? Nah, kalau sudah selesai, anak-anak boleh tunjukkan kepada bu gurunya. Difoto, dikirim melalui WA sama gurunya. Boleh seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan anak-anakku yang luar biasa. Nah, kita tahu beberapa kata dalam sebuah bacaan. Kita menemukan kata-kata baru, kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, ada beberapa di gambar tersebut, ada beberapa kata. Yang pertama pesan, kemudian surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Nah, sekarang kita beri tanda dengan warna. Ya, berarti kata-kata yang berhubungan dengan produksi teknologi kita beri macam-macam warna, sedangkan yang tidak termasuk kita biarkan dengan warna putih. Berarti yang kita beri warna sekarang adalah kata pesan. Nah, yang kedua adalah kata surat. Yang ketiga kata telegraf, yang keempat satelit, yang kelima telepon, yang keenam adalah ponsel. Surat dan pesan itu juga termasuk produk teknologi komunikasi. Surat dipakai untuk berhubungan dengan orang lain dalam arti mengirim pesan. Surat juga begitu, berisi di dalamnya bisa pesan, bisa berita-berita penting atau informasi penting. Berikutnya telegraf yang bisa dikirim, pesan dikirim kepada orang lain, kemudian melalui satelit, telepon, dan ponsel. Nah, dari kata-kata yang sudah kita beri warna tadi, anak-anak sudah memilih yang diberi warna. Kemudian marilah kita buat kalimat dengan kata-kata yang sudah kita beri warna. Saya berikan satu contoh. Ya, satu contoh dengan kata pesan. Kalimatnya adalah berkat perkembangan teknologi komunikasi,
pesan dapat sampai dengan cepat dan tepat. Ini salah satu contoh kalimat menggunakan kata pesan. Untuk kata-kata berikutnya, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel, anak-anak membuat kalimat sendiri seperti yang Ibu contohkan. Begitu cara membuat kalimat. Jangan lupa diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca, titik, atau kalau kalimatnya berupa tanda tanya juga pakai tanda tanya. Berikutnya anak-anak, ayo kita sekarang bersantai sejenak untuk mempelajari sesuatu yang menarik, yaitu membuat pola hiasan untuk menghias sebuah kaleng, di mana kaleng tersebut nanti akan kita buat menjadi alat telepon mainan. Nah, sekarang buat hiasan sesuai keinginanmu di kertas persegi panjang, boleh diukur dengan sebuah kaleng susu anak-anak ya. Nah, kalau di rumah ada kaleng susu, kalau tidak ada boleh gelas aqua. Nah, setelah menyiapkan selembar kertas, kemudian salin hasil karya hiasan yang telah kamu buat. Kemudian diwarnai, digambar-gambar, diwarnai, tempelkan gambarmu pada kaleng atau gelas aqua boleh, supaya terlihat bagus ada gambar-gambarnya. Nah, kemudian nanti akan kita buat kaleng ataupun gelas aqua itu menjadi sebuah alat mainan telepon ya. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah 1. Kaleng bekas susu atau gelas plastik, kemudian benang kasur, gunting, dan korek api. Cara membuatnya, buat 1 lubang kecil di tengah-tengah dasar gelas plastik dengan korek api, atau jika kamu menggunakan kaleng, lubangi dasar kaleng dengan paku. Nah, kemudian potong tali kasur dengan panjang 2-3 meter. Nah, itu ya anak-anak. Nah, kemudian masukkan benang melalui lubang kecil tadi, lalu buatlah simpul sehingga tidak lepas. Nah, ada simpulnya sehingga tidak lepas. Nah, kita teruskan. Nah, sekarang anak-anak bisa lebih jelas apa yang saya sampaikan dengan gambar tadi. Ini adalah cara tahap tiap tahap anak-anak membuat mainan alat telepon sederhana dengan menggunakan kaleng susu. Lihat gambar pertama. Nah, kemudian gambar kedua, kalau anak-anak tidak bisa melubangi, boleh minta tolong kepada orang tua atau kakak. Yang ketiga, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul agar ujung talinya tidak lepas. Yang terakhir, kemudian kita hubungkan satu dengan yang lain, dengan 2 kaleng tersebut. Nah, kemudian dengan jarak benang yang sudah kamu tentukan panjangnya, nah, kita bermain telepon-teleponan dengan teman atau dengan saudara. Kalau anak-anak sekarang belajar di rumah, boleh dengan adik atau kakak. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata, nah, lubang dari kaleng kita dekatkan pada mulut. Sedangkan teman kita bermain atau saudara kita bermain meletakkannya di telinga. Begitu bergantian. Nah, asik bukan bermain telepon-teleponan? Baiklah anak-anakku yang luar biasa, setelah menghias kaleng, nah Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Jadi harus tahu kelilingnya ya anak-anak ya. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Jadi kelilingnya semuanya harus diketahui. Nah, lihat pada gambar ada hiasan di situ yang merupakan kelilingnya adalah mulai tepi semuanya sisi-sisinya berkeliling dengan garis merah. Nah, itu membentuk keliling dari bangun datar, sehingga anak-anak melihat garis merah di situ tahu bahwa itu adalah keliling. Kita lanjutkan anak-anakku.
Nah, setelah mengetahui keliling dari sebuah hiasan, kita kembali belajar meneruskan tentang alat komunikasi yang berupa tulisan. Nah, sejak zaman dulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu menyampaikan surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Nah, itu anak-anak, di sini ada istilah baru yang bernama surel, yaitu surat elektronik. Nah, dapat satu lagi ilmu pengetahuan bahwa selain telegraf, telepon, ada lagi surel, surat elektronik. Nah, kita lihat bahwa lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Di situ ada surel, ada daun lontar, ada pesan singkat, ada surat, ponsel, amplop, komputer, internet, buku. Nah, yang sudah jelas ada di bacaan tadi adalah surel ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kamu pilih mana lagi selain surel yang kita lingkari? Iya boleh, yaitu pesan singkat atau disebut dengan SMS. Kemudian ada lagi? Iya, ada ponsel di sana. Kemudian surat juga termasuk, surat elektronik juga bisa surat yang biasa. Nah, itu adalah alat-alat komunikasi yang tertulis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mengetahui bahwa kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau tadi sifatnya yang berbeda-beda, sekarang kemampuan dan keterampilannya. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, Ibu punya contoh nama seseorang. Yang pertama bernama Zahra. Zahra itu pandai matematika, sedangkan Ido hebat bermain bola. Hani pandai melukis, Siti mahir menari. Nah, dari perbedaan-perbedaan keterampilan dan kemampuan itu menunjukkan bahwa keberagaman itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Dengan adanya perbedaan itu, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Nah, catatlah anak-anak sekarang keterampilan 10 temanmu. Kira-kira anak-anak tahu enggak? Teman-temanmu itu terampil apa saja ya? Nah, kalau kamu 10 belum menemukan, anak-anak bisa nanti misalnya WA atau telepon sama teman-temannya, bertanya, kamu sedang apa? Kamu sedang bermain apa? Kamu suka melakukan apa? Suka bermain apa? Ditanya seperti itu, nanti kalian akan bisa mencatat keterampilan apa yang dimiliki oleh temanmu. Oke? Iya, semangat terus ya. Nah, anak-anakku yang baik, nah sekarang kita akan sampai pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 5. Kita akan membahas tentang surat anak-anak. Nah, ketika temanmu ada yang mengetahui atau melihat laptop seorang pamannya, dia menemukan di sana ada surat. Suratnya berupa surat elektronik. Nah, di sana tertulis seperti ini. Hai paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, ini adalah mengawali bahwa seseorang mengirim surat itu
menanyakan kabar ya, dengan baik. Kemudian setelah menanyakan kabar, dilanjutkan dengan seperti ini. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Nah, ini sudah sampai pada isi surat anak-anak. Bahwa seorang anak mempunyai paman di Indonesia. Anak ini sedang berada di luar negeri. Nah, dia memberitahu bahwa ingin pulang ke Indonesia. Selanjutnya, walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Nah, jadi dia berkomunikasi selama ini menggunakan ponsel. Berikutnya, jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kalau tadi pakai ponsel untuk menelepon, sekarang dia pakai panggilan video. Biasanya anak-anak kalau sekarang mengenal dengan istilah vid call ya, video call. Nah, kita teruskan. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Nah, sampai di situ isinya. Kemudian bagian penutup adalah demikian informasi dariku, sampaikan salamku untuk Bibi dan Penny. Katakan pada Penny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Nah, ini penutupnya. Jadi, itu adalah surat elektronik yang dikirim seorang keponakan kepada pamannya. Nah, suka anak-anak mendapat surat kira-kira? Iya, kita belajar membuat surat. Nah, sesudah kita membaca sebuah surat elektronik, berikutnya kita akan mempelajari sebuah bangun, sebuah keliling dari sebuah bangun datar. Kita amati pada gambar. Satu sisi persegi menunjukkan angka 1, satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Coba anak-anak kita hitung bersama kotak-kotak yang berwarna merah, bangun-bangun kecil yang berwarna merah, kita hitung. Di situ ada berapa? Nah, kalau yang putih ada berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5 sisi yang ke bawah. Kemudian sisi yang atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas, 5 ke samping. Kemudian samping bagian kanan yang ke atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sisi lagi yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisi bawah ada 5, sisi samping ada 5, sisi yang atas ada 5, sisi samping kiri ada 5. Nah, berdirilah pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali oleh gurumu. Tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Jadi anak-anak, keliling itu merupakan tepi dari kotak-kotak berwarna merah. Tepinya berarti ada 5 ke kanan, 5 ke atas, 5 yang kiri, kemudian 5 yang bawah. Itu adalah kelilingnya. Nah, kalau kita hitung 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ada berapa anak? Iya, pinter sekali, ada 20. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang hitunglah keliling dari bangun-bangun di bawah ini. Nah, keliling bangun nomor 1 anak-anak hebatku di rumah, mari kita lanjutkan. Saya ulang ya. Kita menghitung keliling dari berbagai bangun di bawah ini.
Yang pertama, ayo kita hitung bangun yang berwarna biru atau kotak-kotak yang berwarna biru. Kita hitung bagian sisi kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagian atas 6 ya, yang kiri 6, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi, kemudian ke bawah 2, kemudian ke samping kiri, kemudian ke bawah lagi, dan ke samping kanan. Kita hitung bersama-sama. Coba anak-anak juga boleh menghitung di rumah, atau kalian boleh menghitung di buku tema kamu, yaitu halaman 155. Nah, bangun berwarna biru, semua kelilingnya ada berapa anak-anak? Siapa yang sudah menghitung? Iya, bagus, ada 24. Sekarang yang nomor 2, yang berwarna orange. Nah, sisi bawah kita hitung, ada kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Sebelah atas 1, 2, 3, 4. Ke bawah lagi yang bagian kanan 1, 2, 3, 4. Bila kita jumlah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Pinter. Berikutnya anak-anak, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak boleh berlatih sendiri di rumah, dihitung keliling tiap bangun yang sudah ada warna-warnanya. Kalau sudah ada, catatlah di dalam buku, kemudian ditulisi jawaban halaman 155 buku tema 7. Nah, kita teruskan sekarang anak-anak. Sudah bisa menghitung keliling, nanti kita pahami dengan latihan lagi berikutnya. Anak-anak yang baik, kita sesudah menghitung, belajar bersama-sama tadi, kita sekarang belajar tentang berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di sana terlihat gambar berbagai macam baju daerah dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Indonesia itu memiliki sekitar 17.000 pulau anak-anak. Nah, Indonesia juga memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Nah, dari bacaan tersebut, tiap-tiap paragraf yang memiliki kalimat utama, kemudian dari isi bacaan, kita akan mendapatkan berbagai macam informasi dari bacaan tersebut. Ada 3 paragraf di sana. Nah, setelah anak-anak memahami bacaan tersebut, dibaca dengan teliti, kita akan tahu mendapatkan informasi yang kita peroleh. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang kaya. Kemudian informasi yang kedua, Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Yang ketiga, Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun saling menghargai. Itulah informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita kembali membahas tentang alat komunikasi masa kini. Tradisional sudah, sekarang masa kini. Dari informasi itu atau bacaan itu, manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Nah, ketika menyampaikan pesan perlu berbagai alat. Nah, aplikasi menyampaikan pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Nah, aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Aplikasi tersebut apa saja? Yang kita kenal sekarang WhatsApp, kemudian ada Facebook, ada Messenger, itu yang biasa anak-anak gunakan atau orang tuamu gunakan. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Nah, percakapan yang dilakukan bisa secara tertulis, bisa pesan suara, juga bisa panggilan video. Nah, percakapan bersifat pribadi hanya mengirim pesan, kemudian mengetahui percakapannya. Penggunaan aplikasi menyampaikan pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun.
Jika pengguna adalah anak-anak, diperlu pendampingan orang tua. Jadi anak-anak sekarang belajar di rumah, sering menggunakan HP, bisa WhatsApp, kemudian bisa mencari materi-materi di Google. Anak-anak harus didampingi orang tua. Artinya tidak boleh mengoperasikan sendiri. Harus ada orang tua yang menemani dan memberi petunjuk. Begitu anak-anak ya. Nah, ini penting sekali untuk kalian. Anak-anakku yang baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang perlu kita cermati, bahwa Udin dan teman-temannya menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi menyampaikan pesan. Nah, itu menggunakan media sosial. Media sosial itu adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Nah, melalui media sosial, informasi dapat dibagi ke banyak orang. Siapapun bisa memberi komentar dan pendapat. Nah, pendapat setiap orang tak selalu sama. Nah, jadi ini anak-anak, kadang ada yang baik, kadang ada yang tidak baik, sehingga menimbulkan salah paham. Nah, ketika ada salah paham, akan timbul pertengkaran. Kalau sudah ada pertengkaran, berarti akan memicu sebuah perpecahan. Nah, hal ini anak-anak harus dihindari. Ketika kita menggunakan HP, SMS, atau WhatsApp, kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak baik. Nah, untuk itu, untuk mencegah hal itu, kita harus menerima segala perbedaan dengan lapang dada. Itu adalah berarti kita sudah memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Semakin kita banyak pengetahuan, semakin kecil kalau kita akan terpancing dengan suatu pertengkaran. Begitu ya. Jadi anak-anak ketika menggunakan WhatsApp dan sebagainya harus berhati-hati menyampaikan kalimat-kalimat. Jangan sampai ada yang menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana bisa kira-kira anak-anak? Iya, Ibu yakin kalian bisa. Sekarang kita diskusikan terhadap sikap yang bermacam-macam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ada beberapa akibat dari keragaman sikap kita terhadap perkembangan teknologi. Baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Sekarang kita bahas yang tertulis anak-anak. Karena apa? Bahasa tulis itu setiap orang memahaminya berbeda-beda. Yang pertama adalah menerima perbedaan. Berarti mau menerima perbedaan dengan sikap yang sopan, baik, mau menerima apa adanya. Kemudian ada yang menimbulkan perdebatan, yang ini yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian memecah antar suku. Nah, ini lebih tidak boleh lagi karena kita saling menghargai. Kemudian memperkaya wawasan. Bagus, ini kita bisa memperkaya wawasan dengan teknologi. Saling menghormati, ini yang penting. Kemudian memicu pertengkaran, ini yang perlu kita hindari. Hal-hal yang menyebabkan pertengkaran harus kita hindari. Berikutnya, berbeda pendapat. Berbeda pendapat sedikit boleh, tetapi kita tetap saling menghargai dengan menyampaikan yang baik. Belajar memaafkan, nah ini luar biasa, bagus. Kemudian berbagai informasi, kita mendapatkan berbagai informasi berdasarkan perkembangan teknologi. Berikutnya, tidak mau bersatu, ini yang harus kita hindari. Jadi di sini anak-anak harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan yang baik dan buruk, kita akan mengasah keterampilan kita lagi dengan menghitung keliling yang tadi sudah kita mulai dengan 2 contoh soal anak-anak. Nah, sekarang kita pahami ada contoh soal keliling lagi. Contohnya ada di sebelah kiri, adalah di sisi kiri ada 3 bangun atau 3 kotak, kemudian bawah 3, samping kanan 3, bagian atas 3. Jadi kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, untuk lebih memahami dalam bangun-bangun bentuk lain, anak-anak bisa melihat di bagian kanan. Nah, kita hitung anak-anak, di situ ada beberapa bangun yang berwarna biru, berwarna oranye, kuning, dan sebagainya.
Coba kalau anak-anak ingin menghitungnya, anak-anak juga bisa membuka buku temanya, yaitu halaman 167. Nah, di situ gambar bangunnya yang pertama adalah warna biru. Berapa kira-kira keliling bangun biru anak-anak? Kita hitung di samping 1, 2, 3. Kemudian bagian atas 2, berarti 5. 5 tambah ke bawah 2 lagi, kemudian tambah yang ke samping 8, 9, kemudian turun ke bawah 1. Berarti ada 10. Pinter. Siapa yang bisa untuk yang warna oranye? Nah, yang warna oranye ada berapa anak-anak? Iya, kita hitung ada 12. Kemudian yang warna kuning kita lihat. Nah, yang warna kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Nah, sudah saya kasih 3 contoh, berarti yang warna hijau, biru, oranye muda, kemudian ungu tua, ungu muda, dan merah. Anak-anak boleh menghitungnya di rumah. Kemudian lihat di buku tema halaman 167, kemudian anak-anak boleh menghitung di buku tulis. Nah, sampai di sini kira-kira penjelasan Ibu bisa diterima? Iya, anak-anak yang baik pasti bisa diterima. Nah, itu adalah semua serangkaian materi yang sudah Ibu sampaikan anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini menambah semangat kalian belajar ya. Satu demi satu dipahami, kemudian mengerjakan latihan, diulang-ulang supaya kamu menjadi anak yang pintar. Nah, belajar harus dimulai dari hal kecil, dari yang mudah ke yang sulit, dan dari yang sederhana ke yang rumit. Yang penting tetap semangat, pantang menyerah. Nah, demikian anak-anak yang Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulung Agung.